Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Februari, tema khotbah yang diangkat adalah berbicara mengenai membayar harga untuk sebuah mimpi. Tahun ini adalah the year of dreams and visions. Memang visi mimpinya berasal dari Tuhan, tapi tetap Tuhan izinkan ada harga yang perlu kita bayar. Ada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada tantangan demi tantangan yang perlu kita lewati. Meskipun visi dan mimpinya daripada Tuhan, tetapi ternyata Tuhan izinkan setiap proses. Dan di balik semua itu kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat sejenak di dalam kitab Ulangan pasal 7, ayat pertama sampai ayat yang kedua, kita perhatikan bagaimana meskipun bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mimpi dan visi dari Tuhan, tetap ada tantangan yang mereka perlu hadapi. Mari kita lihat bersama-sama Ulangan 7, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Di zaman itu tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah visi mimpi Tuhan bagi bangsa Israel di waktu itu. Meskipun visi mimpinya dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan mereka berhadapan dengan 7 bangsa yang dikatakan di dalam Alkitab lebih banyak dan lebih kuat daripada mereka. Ternyata visi mimpi daripada Tuhan, Tuhan izinkan tantangan itu ada. Dan kalau kita pelajari, setiap nama daripada bangsa itu punya artinya dan mewakili 7 harga atau 7 tantangan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan kita menuju visi dan mimpi yang Tuhan genapi. Het itu artinya ketakutan atau intimidasi. Girgasi itu artinya menyeret keluar atau mengambil dengan paksa. Amori itu artinya kepahitan, pengoceh. Kanaan artinya iri hati, kecemburuan. Feris artinya memberontak, tidak suka aturan. Hewi artinya kefasikan, tidak suka kebenaran. Dan Yebus artinya menekan atau menginjak dengan keras. Dan sepanjang ibadah umum dari tadi pagi hingga ibadah yang terakhir malam hari ini, saya menjelaskan spirit-spirit yang ada, yang diwakili oleh nama tadi, bangsa-bangsa yang lebih kuat dan lebih hebat itu. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya malam hari ini adalah menguasai perasaan iri hati. Saya mau berbicara di ibadah yang terakhir ini adalah spirit Kanaan. Kanaan berbicara mengenai kecemburuan. Berbicara mengenai iri hati. Kita mungkin berkata, Pastor Bernard, apakah iri hati itu sesuatu yang penting untuk dibahas? Kita akan melihat setelah Adam dan Hawa diusir dalam Taman Eden, dosa berikutnya yang dicatat di dalam Alkitab kita dimulai dengan yang namanya iri hati. Bahkan sebelum dosa-dosa yang lain, setelah Adam dan Hawa memberontak, akhirnya Tuhan usir dari Taman Eden. Itu ditulis dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 4 langsung mencatat. Ada spirit Kanaan ini, meskipun Kanaan masih jauh daripada itu. Tapi spirit iri hati kecemburuan menguasai yang namanya Kain. Dan berakhir di dalam pembunuhan berdarah dingin yang mengerikan. Mari kita lihat bersama-sama Kejadian pasal yang keempat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Doa saya adalah dalam perjalanan kita mencapai visi dan mimpi dari Tuhan, kita mampu menguasai perasaan iri hati ini. Karena tanpa kita menguasainya, visi mimpi daripada Tuhan itu tidak bisa digenapi di dalam perjalanan hidup kita. Saya yakin ketika dicetuskan oleh Pastor Philip Mantova, gembala kita, the year of dreams and visions. Ada visi yang besar, ada mimpi yang besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Dan visi mimpi itu pasti melibatkan seluruh aspek hidup kita. Keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita. Kalau berbicara mengenai dreams and visions,
Pasti sesuatu mimpi visi yang besar dan melibatkan seluruh aspek hidup kita. Tapi hati-hati, ada spirit Kanaan yang bisa menggagalkan kita di tengah jalan, di dalam perjalanan menuju penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Kejadian 4 ayat yang pertama kita perhatikan. Kemudian manusia itu atau Adam itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Bapak ibu saudara, dua anak Adam dan Hawa yang pertama Kain dan Habil, meskipun orang tuanya sama, profesinya bisa berbeda. Yang satu jadi petani, yang satu jadi gembala kambing domba. Orang tuanya sama. Kalau kita punya anak lebih daripada satu, anak kita itu unik ya. Meskipun orang tuanya sama, sifat karakter mereka itu bisa berbeda loh. Makanan aja bisa berbeda. Saya punya dua anak yang pertama kelas 2 SMP, anak yang kedua kelas 3 SD. Makanannya, kesukaannya aja beda. Anak yang pertama lebih suka roti gitu ya, kayak orang bule minumnya susu, pagi-pagi sudah makannya sandwich roti dengan susu. Adiknya lebih suka masakan Indonesia. Nasi kuning, nasi langgi, nasi campur, dia lebih suka masakan Indonesia. Padahal orang tuanya sama. Anak yang pertama pandai secara logika, hitung-hitungan matematika kayak begitu dia pandai sekali. Anak yang kedua lebih senang bergaul, lebih senang berteman, lebih senang bersahabat. Tapi itulah keunikan Tuhan kita. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus minta hikmat Tuhan untuk kita tidak membanding-bandingkan anak kita, karena kepandaian mereka bisa berbeda. Karena nanti kita lihat Kain dengan Habel, akhirnya Kain itu iri karena membandingkan dirinya dengan Habel. Sebagai orang tua, saya berdoa kita semua dapat hikmat untuk menuntun anak-anak kita, bahkan mungkin cucu-cucu kita. Karena mereka punya talenta, kekuatan yang berbeda, punya panggilan Tuhan yang spesifik, yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau diajari untuk lebih rajin boleh, tapi talenta kepandaian itu bisa berbeda. Bahkan jangan sekedar paksakan cita-cita kita yang gak kesampaian mungkin. Saya punya seorang teman, orang tuanya itu tidak kesampaian jadi dokter. Lalu teman saya ini dipaksa jadi dokter. Dan bagaimana mungkin dia jadi dokter? Karena melihat darah saja dia mau pingsan rasanya. Belum lagi dia dengar teman-temannya yang sekolah kedokteran. Itu kalau praktikum katanya bedahnya bedah mayat. Bisa dibayangkan teman saya ini. Alhasil tetap orang tuanya memaksa. Dan apa daya, dia sebagai seorang anak yang gak bisa juga menjelaskan apa yang jadi kerinduan dia. Akhirnya dia masuk ke kedokteran. Dan alhasil memang akhirnya gak sempat jadi dokter, bahkan berhenti di tengah-tengah perjalanan sekolah atau kuliahnya. Membandingkan satu dengan yang lain bisa menimbulkan kecemburuan, iri hati. Nanti kita lihat dan bisa berakhir dengan fatal. Bahkan penelitian menunjukkan Bapak Ibu Saudara, ada para ahli yang menghitung bahkan kecerdasan manusia aja ada 10 macam katanya. Secara sekilas saja sebagai informasi kita, ada word smart, reasoning smart, picture smart, body smart, music smart, people smart, self smart, nature smart, food smart, dan spiritual smart. Bahkan para ahli mencoba mengelompokkan orang-orang itu punya kepandaian, punya kemahirannya masing-masing. Kita orang tua jangan bandingkan kepandaian anak kita, supaya jangan mereka bertumbuh di dalam spirit untuk bersaing yang tidak sehat. Atau kita yang iri lihat orang lain, kita yang cemburu lihat orang lain. Dan terperkara kecemburuan atau iri hati, tak tanggung-tanggung, itu dosa yang pertama setelah Adam dan Hawa keluar daripada Taman Eden. Muncullah Kain dengan Habel kisahnya. Jadi spirit ini begitu mengerikan. Spirit Kanaan, spirit iri hati, spirit cemburu bisa membuat orang marah, bisa membuat orang dendam, akhirnya berakhir menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Gak bisa mungkin bisa sampai di dalam penggenapan visi dan mimpi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Bukan berarti kita gak belajar bertumbuh,
Bukan berarti kita gak bisa belajar ketika kita melihat orang lain. Mungkin profesinya sama atau profesinya berbeda. Tetap kita bisa belajar, tapi jangan bandingkan spotlight orang lain dengan spotlightnya kita. Tuhan punya rencananya masing-masing di dalam hidup kita. Belajar mempertajam harus. Tapi hati kita di satu sisi perlu bersyukur bahwa apa yang ada di tangan kita hari ini itu adalah anugerah Tuhan yang perlu dikelola dengan baik. Kalau tidak bisa berakhir, berujung tragis dan fatal. Ayat yang ketiga kita perhatikan kembali Kejadian 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dikatakan ayat yang B, ayat 4, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada orang yang berpendapat, kenapa persembahan Habil diterima? Ya karena persembahannya korban hewan, ada darah yang dicurahkan. Bukankah itu Tuhan mengajar untuk menebus dosa? Tapi kan penebusan dosa lewat mempersembahkan korban itu nanti zaman ribuan tahun setelah itu, di zaman Musa ada aturan yang Tuhan kasih. Jadi di zaman itu belum ada pembahasan mengenai korban persembahan hewan untuk menghapus dosa. Kalaupun itu ada ya oke lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya yang membedakan mereka? Berbicara mengenai ketika mereka mempersembahkan baik hasil tanah daripada Kain maupun hewan yang dipersembahkan oleh Habil, sebetulnya berbicara mengenai mereka mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Nanti kita akan perhatikan ternyata bukan berarti, saya pernah lihat juga gambar dulu ya waktu saya masih kecil di sekolah minggu, Kain mempersembahkan sayur buah yang busuk-busuk, enggak juga sih sebetulnya. Tapi sebetulnya kualitas dan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempersembahkan buat Tuhan, persembahkanlah yang paling baik. Karena Dia layak menerima yang paling baik daripada kita. Kalau itu berbicara mengenai bayar harga untuk Tuhan, Dia layak Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita saja bukan milik kita kan. Hidup kita adalah milik Dia. Semua yang kita miliki miliknya Tuhan. Kita hanya pengelola, sehingga ketika kita mempersembahkan apapun juga perlu didasari dengan prinsip yang demikian. Kalau kita mempersembahkan, pastikan mempersembahkan yang terbaik. Gak selalu kalau kita bandingkan dengan yang lain mungkin memberi dengan jumlah yang lebih banyak atau model yang berbeda. Tuhan mengerti masing-masing dari dalam hidup kita. Tuhan punya takarannya. Asalkan takaran yang kita bawa kepada Tuhan adalah takaran yang terbaik. Itulah yang Tuhan terima. Tidak membandingkan satu dengan yang lain. Jadi perkara Kain dan Habel, oke, berbicara mungkin bisa saja karena korban Habel adalah korban persembahan, melambangkan nanti seperti Musa disuruh Tuhan untuk mempersembahkan korban. Tapi bisa saja ya, hal ini sebetulnya lebih mendasar mengenai dua orang manusia. Cara mereka berhadapan dengan Tuhan, apakah sudah mempersembahkan yang terbaik bagi dia atau tidak. Pertanyaan di dalam hidup kita, apakah sepanjang hidup kita sampai hari ini, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita memberikannya separuh-separuh? Entah waktu kita, talenta kita, uang kita, kehidupan kita. Apakah kita memberikannya separuh-separuh atau kita memberikannya secara all out? Oh all out kalau begitu Pastor Bernard harus jadi hamba Tuhan sepenuh waktu semua. Bukan. Tuhan tempatkan ada yang full timer di gereja, ada yang full timer di marketplace. Meskipun hamba Tuhan sepenuh waktu di gereja, meskipun kita adalah seorang pekerja di marketplace, takaran buat Tuhan sama. Apakah kita selalu memberikan yang terbaik, entah waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Kita berkata, Tuhan, ketika aku mau mempersembahkan yang terbaik, pakai hidupku, pakai pekerjaanku, pakai segenap aspek kehidupanku. Ketika kita memastikan itu, Dia berkenan akan setiap apa yang kita persembahkan yang terbaik dari dalam kehidupan kita.
Dan bukan berujung di saling membandingkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan punya masing-masing kepada kita rencananya pribadi lepas pribadi. Kita bisa boleh berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan panggilan Tuhan. Tapi dalam hal memberikan yang terbaik, motivasi dan takarannya kita yang mengerti. Apakah selama ini kita sudah memberikan yang terbaik atau tidak. Kenapa Kain mempersembahkan lalu tidak diindahkan dan Habel mempersembahkan tapi diindahkan? Kita coba perhatikan Kejadian 4 ayat yang ke-7, kita lompat di ayat yang selanjutnya. Dikatakan demikian, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lalu kita bandingkan lagi dengan Ibrani 11 ayat yang keempat. Perhatikan Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Lalu kita bandingkan dengan satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 27. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Jadi kenapa korban Habil diterima diindahkan Tuhan? Karena dia memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan motivasi hati, dengan takaran, dengan ukuran, dengan apa yang dia punya. Sedangkan Habil tidak. Kejadian tadi pasal 4 ayat 7 dan Ibrani 11 ayat 4 menjelaskan kita menjadi penjelasan tambahan. Dalam perjalanan hidup kita apapun itu Bapak Ibu Saudara, pastikan kita sudah mempersembahkan yang terbaik daripada Tuhan. Untuk Tuhan, apa yang diberikan di tangan kita, kembalikan kepada Dia. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Yang apa? Saya lupa malah. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pastikan kita bawa selalu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mau pelayanan kita, mau studi kita, mau kehidupan kita di keluarga. Pastikan yang paling baik. Caranya tahu yang paling baik, hati kita tahu sebetulnya kalau kita setengah hati. Kita tahu kalau kita masih bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Lakukan Bapak Ibu Saudara, jangan separuh hati. Nanti kalau separuh hati kita perhatikan ayat berikutnya. Kalau setengah hati inilah yang terjadi. Perhatikan ayat yang ke-6. Kalau ini separuh hati. Ayat yang ke-6 firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Ini kalau kita gak memberi yang terbaik, ini yang terjadi. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Yang pertama. Yang kedua, ia sangat menggoda engkau. Lalu selanjutnya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kalau kita gak memberikan yang terbaik, hati kita mengerti, muka kita pun juga muram. Lalu dosa mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda kita. Tetapi sebaliknya kalau kita melakukan yang terbaik, kita tahu kita sudah memberikan yang terbaik meskipun satu dengan yang lain bisa takarannya bisa berbeda. Ekspresinya bisa berbeda, hal yang kita bawa bisa berbeda. Tapi ketika yang terbaik kita bawa ke hadapan Tuhan, itulah yang menjadi berkenan. Tapi kalau kita separuh hati, dosa sudah mengintip kita. Dan ia sangat menggoda kita. Dan tunggu sebentar lagi kita jatuh. Ketika kita tidak mempersembahkan yang terbaik di dalam semua aspek kehidupan kita. Dimulai dengan kejadian itu, peristiwa itu berlanjut. Kain tidak mempersembahkan yang paling baik. Akhirnya dia lihat Habil adiknya. Disitulah muncul yang namanya iri hati. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-8.
Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Perasaan iri hati selalu berakhir kepada pembunuhan. Meskipun gak selalu membunuh secara fisik, tetapi membunuh hubungan, membunuh potensi. Kita jadi gak suka dengan seseorang. Karena pada dasarnya sebetulnya kita belum memberikan yang terbaik. Tapi kalau hati kita, langkah kita yang pertama sudah benar, kita pasti memberi yang terbaik. Kalaupun orang lain yang diapresiasi, orang lain pun yang dipuji, kita gak perlu iri hati. Karena promosi, karena berkat daripada Tuhan itu ada waktunya masing-masing. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika hati kita, dari awal kita langkahnya sudah salah, tidak memberikan yang terbaik. Lalu akhirnya kita membandingkan satu dengan yang lain. Disitulah iri hati menguasai kehidupan kita dan sangat berbahaya. Bisa berakhir di dalam pembunuhan. Bukan sekedar pembunuhan fisik. Tapi hubungan bisa rusak. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Rekan kerja, partner bisnis. Hubungan keluarga sibling seperti Kain dengan Habil pun rusak karena iri hati. Kita iri karena kita membandingkan orang lain punya sesuatu yang tidak kita miliki. Sehingga kita gak terima. Tetapi kembali kalau dimulai dengan segala sesuatu, kita tahu bahwa anugerah Tuhan ada dalam hidup kita dan kita memberikan yang terbaik. Sebetulnya kita bisa terbebas daripada spirit yang namanya spirit iri hati. Kita gak terima ketika orang lain punya sesuatu kita gak punya. Lalu akhirnya kita dendam. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita mau merenung setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Banyak anugerah yang Tuhan itu sudah percayakan dalam hidup kita yang kita bisa bersyukur, tahukah Bapak Ibu Saudara? Banyak hal yang kita bisa syukuri. Mungkin kita gak punya seperti orang lain punya. Tapi yang ada di tangan kita, apa yang ada di hidup kita, bisa membuat kita bersyukur tak berhenti. Karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya teringat satu ketika Daud menulis di dalam Mazmur 34 ayat 1. Ayat yang ke-9 maaf. Dia tulis demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Daud mencatat kecaplah dan lihatlah. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan taste atau rasakan and you will see. Daud menulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pada waktu Daud apakah dalam kondisi baik? Kalau kita perhatikan pasal yang sama ayat yang pertama kita mengerti background suasana. Waktu itu Daud sedang mengalami apa? Mazmur 34 ayat 1 dikatakan demikian. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Jadi Daud menulis Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan waktu Daud jadi raja. Bukan waktu Daud ketika diurapi jadi raja umur 17 tahun, 13 tahun dia menantikan janji itu digenapi, umur 30 tahun jadi raja. Lalu dia tulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Enggak. Daud tulis Mazmur 34 ayat yang ke-9 tadi. Ketika dia pura-pura harus tidak waras, pura-pura gila di depan Abimelek. Bayangkan dia tidak diterima oleh Saul, rajanya sendiri. Dia diusir, terusir begitu rupa karena dikejar-kejar mau dibunuh. Dia menyeberang ke bangsa musuh. Bangsa musuh pun juga gak terima. Sehingga Alkitab kita mencatat dia harus pura-pura gila. Dia harus membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya supaya dia bisa menyelamatkan dirinya. Daud di dalam kondisi yang tidak enak. Daud di dalam kondisi yang jauh daripada janji Tuhan. Diurapi Samuel tidak langsung jadi raja.
Bahkan dia harus menyelamatkan dirinya pura-pura gila. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah. Bangsanya membuang dia, mau bunuh dia. Bangsa musuh pun tidak menerima dia. Bayangkan kiri dan kanan tidak terima dia. Tapi dia tulis Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Taste and you will see. Di tengah-tengah zaman yang serba cepat. Kecepatan internet kita sebentar lagi 5G di Indonesia. Atau sudah mulai masuk lah ya. Dunia serba cepat. Segala sesuatu kita kerjakan dengan cepat dan memang perlu demikian. Tapi ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu tenang sejenak, berhenti sejenak bukan untuk nganggur. Tapi untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan dan kecap, taste, and you will see. Di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu rush, yang begitu kerjakan ini, kerjakan itu, tuntutan ini dan itu. Mengejar visi dan mimpi kita, iya kita perlu, saya percaya kita perlu juga berusaha. Bekerja sama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Mencapai visi dan mimpi daripada Tuhan, tapi di dalam setiap perjalanan itu. Perlu kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mengingat anugerah dan berkat-Nya, mengecap kebaikan Tuhan. Dan melihat ternyata tidak selamanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Kalau kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, kita selalu kemerungsung, selalu gak terima, selalu iri hati, selalu membandingkan kenapa yang lain lebih hijau, yang sini kurang hijau. Selalu akhirnya kita gak terima, akhirnya membunuh relationship, membunuh sana dan sini potensi. Setiap waktu saya ambil waktu sejenak untuk merenungkan di dalam hadirat Tuhan. Betapa Tuhan itu baik luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan, makanan enak dan makanan tidak enak dipengaruhi oleh apa Bapak Ibu Saudara? Hargakah? Koki yang masak? Ya harga koki yang masak juga pengaruh. Tapi menurut saya salah satu faktornya dipengaruhi oleh hati. Coba Anda ke restoran mahal, chef terkenal, tapi Anda sedang marah. Sedang emosi dengan pasangan, makan masakan mahal pun jadi gak enak di lidah. Tapi masakan sederhana, masakan bahkan yang murah, tapi dinikmati oleh pasangan, bersama dengan pasangan dinikmati oleh anak-anak kita. Dengan ucapan syukur, rasanya berbeda loh Bapak Ibu Saudara. Meskipun ya kalau Tuhan memberkati lebih, kita bisa makan yang mungkin yang jarang kita makan begitu, variasi. Tapi hati itu membedakan. Kalau kita makan nasi putih, meskipun semakin bertambahnya usia kita kurangi. Tapi kalau kita makan hanya nasi putih, kita gigit perlahan. Kita ikuti saran dokter mengunyah 32 kali. Rasa yang selanjutnya kita rasakan di lidah kita apa Bapak Ibu Saudara? Manis. Karena karbohidrat dirubah jadi gula kan? Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan di dalam hati kita, taste. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, kita bersyukur masih kita beraktivitas, kita bersyukur masih bisa melayani, kita bersyukur ada komunitas di dalam perjalanan kita mencapai visi dan mimpi daripada Tuhan. Kita bersyukur di dalam setiap kilometer kehidupan kita berpikir dan merenungkan taste and you will see. Dan Daud mencatat itu ketika dia pura-pura harus tidak waras. Ternyata mau jadi raja, ternyata mau jadi seperti orang gila, sama saja bisa tetap bersyukur. Semuanya pilihan. Tapi kalau pada akhirnya kita menentukan kehidupan kita, kita iri kepada seseorang, kita cemburu. Bahkan itu dosa pertama yang terjadi setelah keluar Adam dan Hawa dari Taman Eden itu. Berakhirnya di dalam pembunuhan yang mengerikan. Banyak hal yang kita perlu syukuri dan harus syukuri. Itu yang membuat kita bisa tidak dikuasai oleh spirit kecemburuan iri hati itu. Dan terus berjalan di dalam penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Saya teringat sudah cukup lama, sekian tahun yang lalu. Waktu itu saya ikut oleh Pastor Philip ke Malaysia, waktu itu ada FKA.
Lalu selesai mendoakan, terjadi kesembuhan yang luar biasa, balik ke Indonesia, saya balik ke Semarang. Tidur malam hari itu seperti biasa, besok pagi bangun, tiba-tiba punggung di sebelah kiri saya sakit sekali seperti ditusuk-tusuk, dipukul begitu. Belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bangun jam 4 pagi, tidur terlentang tengkurap, miring kiri miring kanan sama aja, sakitnya gak hilang. Lalu akhirnya saya dibawa istri saya ke rumah sakit, lalu disuntik untuk penghilang rasa sakit. Dan dokter jaga menyarankan untuk dicek air urinnya. Dan ternyata memang ada problem, ada batu dari ginjal turun ke saluran ureternya itu. Dan akhirnya harus tindakan ditembak laser. Waktu itu saya belum terlalu konsen soal kesehatan dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi pengalaman itu membuat saya ingat sekali bahwa ketika kita bangun pagi bisa menghirup udara segar, tak sakit punggungnya. Bisa aktivitas normal, gak perlu ditembak sama laser karena ada problem di batu ginjal. Betapa bersyukurnya. Tapi meskipun juga menghadapi yang demikian harus ditembak dengan laser, tetap bersyukur hari ini toh. Setelah sekian lama, 6 bulan sekali saya cek bersih terus. Puji Tuhan dengan itu. Lalu lebih concern dengan kesehatan kan. Akhirnya tetap kan Bapak Ibu Saudara, sakit gak sakit tetap kita bisa bersyukur. Jadi sebetulnya di dalam perjalanan kehidupan kita bisa menang loh dari yang namanya iri hati. Kecemburuan itu tak perlu menguasai hidup kita. Akhirnya menghancurkan kita di tengah jalan. Berakhir dengan tragis. Berakhir dengan penggenapan rencana Tuhan tak jadi di dalam hidup kita. Taste and you will see. Di tengah-tengah tuntutan yang begitu rupa, diam sejenak, merenung, hitung berkat Tuhan, hitung anugerah Tuhan. Bernafas, berjalan, beraktivitas, punya keluarga, punya komunitas. Itulah hal-hal yang kita bisa syukuri di dalam perjalanan hidup kita. Jangan sibuk membandingkan ini punya itu, kita gak punya yang itu begitu, yang ini tidak. Kita sibuk membandingkan ini dan itu. Akhirnya kita sendiri terperosok, jatuh di dalam perjalanan. Harusnya Tuhan memberikan vision and dreams yang begitu besar. Akhirnya kita gagal di tengah jalan. Pastikan kita bisa hitung berkat Tuhan. Pastikan kita bisa mengecap anugerah dan kebaikan Tuhan. Dari pengalamannya Daud kita tahu, mau itu makan nasi putih saja atau makan nasi putih dengan lauk pauk, dengan chef yang terkenal, sama saja sih sebetulnya kalau hati kita terlatih untuk bersyukur. Daud mau pura-pura tidak waras, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, mau dia jadi raja orang nomor 1 di Israel, punya semua power, kekayaan dan lain sebagainya. Tidak mengubah hatinya. Demikian di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita bisa puas settle dengan prinsip itu Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang kita hadapi, kita bisa lewati demikian sambil kita terus berjalan di dalam penggenapan mimpi dan visi daripada Tuhan. Karena the year of dreams and visions, saya percaya itu akan digenapi di dalam hidup kita. Tapi jangan gugur di tengah jalan. Ayat 8 kita kembali lihat Kejadian 4, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keepers? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Iri hati, kecemburuan berakhir mengerikan, berakhir tragis, melenyapkan nyawa seseorang. Kalaupun tidak berakhir di dalam pembunuhan secara fisik, pembunuhan karakter, menjelekkan orang. Kita bisa menjelek-jelekan orang, menyikut orang, kita merancang, pokoknya kita gak senang lah lihat orang itu bertumbuh, berhasil, lebih sukses daripada kita. Kita bunuh karakternya, kalau bukan bunuh fisiknya, kita bunuh hubungannya, relationshipnya. Selalu muncul yang demikian. Dan kecemburuan, iri hati, tak main-main. Ini dosa yang ditulis langsung setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Saya teringat satu ketika Daud selesai membunuh Goliat. Lalu perempuan-perempuan Israel memuji-muji Daud. Padahal Daud itu baru berkarya sekali saja.
Dibandingkan raja, waktu itu yang memerintah adalah Saul. Perempuan-perempuan Israel itu berkata, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu, laksa itu juta atau puluhan ribu. Saul panas hatinya, dia gak terima. Dia pun dikuasai perasaan iri hati, kecemburuan. Apa yang terjadi? Sama seperti Kain. Setiap hari yang dipikirkan Saul adalah bukan tidak lagi memikirkan rencana kehendak Tuhan. Padahal Saul itu raja pertama atas umat pilihan Tuhan. Harusnya yang dipikirkan, yang dirancangkan adalah bagaimana menyelesaikan visi kerajaan sorga lewat kehidupan Saul sebagai raja. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, yang dirancangkannya setiap hari, bahkan 13 tahun mengejar-ngejar Daud mau dibunuh. Pikirannya adalah bagaimana untuk menghilangkan nyawa Daud. Tapi Daud meresponi dengan baik, dengan benar. Sehingga Daud selalu terluput daripada rancangan Saul yang jahat. Bayangkan ketika seseorang dikuasai roh iri hati, kecemburuan, langsung pikirannya itu tidak lagi produktif. Langsung pikirannya melenceng daripada rencana dan kehendak Tuhan. Langsung semuanya tumpul. Itulah mengerikan ketika spirit ini menguasai kehidupan kita. Langsung kita tumpul kepada rencana dan kehendak Tuhan. Langsung kita jadi buta. Langsung pikiran kita jadi melenceng jauh. Dan akhirnya tidak bisa berjalan di dalam penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Begitu mengerikan. Ini satu spirit yang perlu kita taklukkan di dalam hidup kita. Kalau kita ingat cerita Saul, Saul pun juga berakhir tragis kan. Di medan peperangan akhirnya dia bunuh diri. Dia minta tentaranya untuk bunuh, dia gak berani. Akhirnya dia menjatuhkan diri ke atas pedang itu, dia mati di medan peperangan. Di dalam 1 Samuel pasal 31. Harusnya Tuhan bisa pakai Saul. Saul itu dipilih Tuhan untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan punya vision and dreams juga buat Saul. Tapi berakhir dengan tragis. Tak bisa dia menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Dia iri hati ketika Daud lebih dipuji. Daud dapat apresiasi. Kita mengerti apresiasi, pujian, dan evaluasi, dua-duanya adalah hal yang penting. Tapi setiap kali kita diapresiasi, kita dipuji, jangan lupa kembalikan pujian itu buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena dialah yang bekerja. Dialah yang bekerja di dalam kita. Oleh dia. Dan akhirnya untuk dialah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan pujian, yang kedua, jangan tenggelam dengan pujian itu. Lalu akhirnya hidup kita hanya sekedar untuk mencari pujian saja. Dan hidup kita akhirnya tidak bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kalau kita berhadapan dengan pujian, kalau kita dipuji, kembalikan untuk Tuhan. Jangan menjadi sombong. Tapi kalau kita dilupakan, tidak dipuji, tidak diingat orang. Padahal kita tahu jelas-jelas sudah berjasa. Memajukan perusahaan kita, mungkin memajukan pelayanan. Membuat keluarga kita menjadi kondisinya baik. Kita sudah berusaha. Mungkin saudara kita malas-malasan. Kita yang paling rajin di dalam keluarga kita. Kita dilupakan. Kadangkala loh Bapak Ibu Saudara. Saya pikir ketika Tuhan izinkan kita dilupakan, tidak dipuji orang. Itu menjadi detoks ilahi yang bagus juga. Supaya kita tidak terbuai dengan pujian. Kalau kita dipuji, kembalikan buat Tuhan. Kalau kita dilupakan, jangan marah. Apresiasi, pujian menjadi sesuatu yang penting. Evaluasi pun menjadi sesuatu yang penting. Orang lain dipuji, kita tidak dipuji, gak usah panas hati. Gak perlu iri. Sehingga akhirnya kita membunuh karakter, melakukan segala sesuatu, tumpullah hidup kita. Harusnya Kain dan Saul, Tuhan punya rencana yang luar biasa, saya yakin sekali. Tapi semua jadi serba tumpul. Karena spirit cemburu, spirit iri hati menguasai baik Kain maupun generasi ribuan tahun setelah itu yang namanya Raja Saul. Tapi saya berdoa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidaklah demikian. Kita tahu bahwa Tuhan sudah beranugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan banyak hal yang kita bisa syukuri. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara, amin. Banyak hal yang kita bisa syukuri. Kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 11. Maka sekarang ini hukuman Tuhan kepada Kain, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16 ayat terakhir. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Akhirnya Kain sepanjang hidupnya jadi pelarian. Dimulai dengan sikap hatinya tidak mempersembahkan yang terbaik. Sehingga akhirnya hatinya dikuasai oleh perasaan iri hati, kecemburuan. Visi dan kehendak Tuhan akhirnya tidak bisa terjadi, tidak bisa digenapi. Demikian juga dengan ceritanya Saul. Harusnya Saul pun saya rasa karena Tuhan yang memilih dia jadi raja. Harusnya Tuhan punya visi dan mimpi yang begitu luar biasa. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, the year of dreams and visions. Tuhan punya visi dan mimpi yang begitu hebat bagi kita. Jangan gagal karena perasaan iri hati dan cemburu menguasai kehidupan kita. Dari sepanjang kisah perjalanan Kain dan Habel, ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari dalam hidup kita. Aplikasi yang pertama tentu saja, kembangkan sikap hati yang bersyukur. Jangan selalu lihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan-jangan rumput tetangga itu karena rumput sintetis. Kita rumput asli. Selalu banyak hal yang kita bisa syukuri di dalam hidup kita. Mulai daripada hal sederhana yang sehari-hari kadang kita lewat begitu saja, bernafas, berjalan, beraktivitas, itu pun kita bisa syukuri. Kembangkan sikap hati yang bersyukur. Melihat anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang kita tidak miliki. Hanya melihat apa yang orang lain miliki yang kita tidak miliki. Tapi sebaliknya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Melihat pasangan kita, melihat suami, istri, melihat anak-anak kita. Harusnya kita bersyukur. Harusnya kita berterima kasih buat anugerah Tuhan. Melihat gereja kita, melihat connect group. Melihat banyak hal dalam hidup kita. Kembangkan sikap hati yang bersyukur. Yang kedua, nyatakan keinginan dengan berdoa. Jikalau ada hal-hal tertentu yang kita rasa perlu terobosan di bidang itu. Entah pekerjaan, entah kesehatan. Bukannya membandingkan dengan orang lain yang berhasil, lebih berhasil dengan kita, justru nyatakan segala sesuatu keinginan kita di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan Tuhan pasti menjawab doa kita seturut dengan jawaban doa Dia yang terbaik. Dia pasti menjawab doa-doa kita. Dan yang terakhir, rubahlah cara pandang dalam perjalanan hidup kita. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat perjalanan hidup kita meskipun ada tantangan dan masalah. Dia melihat tantangan masalah itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi untuk membuat kita semakin matang, semakin dewasa. Semakin perlebar kapasitas kehidupan kita. Rubah cara pandang kita. Dari sudut pandang kita yang sempit, yang pesimis. Dirubah dari sudut pandang firman Tuhan. Sehingga melihat segala sesuatu betul-betul Tuhan bekerja. Bahkan di tengah-tengah kesempitan demi kesempitan yang ada. Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan mau pakai kita. Selesaikan perjalanan kita di year of dreams and visions. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita dari satu kasih karunia. Kepada kasih karunia berikutnya. Sampai visi dan mimpi Tuhan digenapi. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.